Hai, perkenalkan nama saya Andre Antonio Simanjuntak. Saya dari Prodi Pariwisata dengan NIM 123520013. Hai, nama aku Izra Muhammad Said dari Prodi Arsitektur dengan NIM 123240048. Hai, nama aku Gabi Hasni Fadila dari Prodi Desain Komunikasi Visual dengan NIM 12233880053. Hai, namaku Maulana Hadid Alamsyah dari Prodi Desain Komunikasi Visual dengan NIM 123380043. Hai, namaku Rizky Fitri Ramadhani dari Prodi Arsitektur dengan NIM 123240052. Prinsip Bernoulli merupakan teori di mana kecepatan fluida dinamis berbanding terbalik dengan tekanan selama perpindahan berlangsung. Atau dapat dikatakan semakin cepat fluida dinamis berpindah, maka semakin kecil pula tekanan yang dialami. Begitu pula sebaliknya. Teori ini dapat diterapkan pada pembuatan air mancur sederhana tanpa listrik. Alat dan bahan yaitu 3 botol bekas, selang plastik bening, lem tembak, lilin, korek, gunting, dan paku. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, lubangi tutup botol. Panaskan paku dengan cara dibakar di atas lilin, lalu tempelkan pada bagian tutup botol yang ingin dilubangi. Yang kedua, rekatkan tutup botol. Tempelkan tutup botol satu dengan yang lainnya menggunakan lem tembak. 3. Potong bagian botol. Kemudian, potong bagian-bagian botol sesuai kebutuhan atau pola yang sudah ditentukan. Keempat, tempelkan tutup botol pada botol. Pada bagian ini, tutup botol ditempelkan pada bagian belakang botol yang sudah dilubangi. Kelima, masukkan selang. Pasang selang bening ke dalam botol dan lubang yang sudah dibuat sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam, masukkan air. Masukkan air ke dalam botol, kemudian biarkan air mengalir ke bagian botol kedua atau botol yang berada di tengah. Terakhir, yang ketujuh, tuang air pada bagian atas. Langkah terakhir adalah tuang air pada bagian botol paling atas, maka air mancur sederhana tanpa listrik pun berhasil. Kunci berhasilnya air mancur tanpa listrik. Yang pertama, botol yang digunakan tidak boleh bocor, karena kebocoran botol dapat menyebabkan udara dari luar masuk, sehingga tekanan yang ada di dalam botol tidak seimbang. Yang kedua, selang yang digunakan tidak boleh bervariasi, harus menggunakan ukuran selang yang sama. Kemudian yang ketiga, air yang berada di botol harus benar-benar penuh. Yang terakhir, angin yang masuk juga bisa jadi faktor kegagalan. Kesimpulan yang kami dapatkan dari praktikum ini adalah air mancur sederhana dapat bekerja dengan energi aktivasi berupa perbedaan tekanan fluida yang berasal dari energi potensial dari air yang ditambahkan pada wadah yang paling atas dan berubah menjadi energi kinetik yang menggerakkan air untuk naik menuju selang pancur. Efek pancuran air yang baik pada air mancur sederhana tanpa listrik dapat diperoleh dengan memperbesar perbedaan tekanan fluida antara wadah yang paling